Fatalani dari kelompok 8 sebagai moderator dari presentasi kelompok 7. Di sini kelompok 7 akan mempresentasikan sosiologi ekonomi mengenai kelompok bisnis dan organisasi sosial. Untuk anggota kelompok 7 yang pertama ada Dede Rahma, Fahrizal, Gita Mutiara, dan Mr. Sulaiman Saleh. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Dede Rahma. Dipersilakan untuk Dede Rahma. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi pertama yaitu di sini ada pengertian bisnis. Kata bisnis dalam bahasa Indonesia diserap dari kata bisnis dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus ini berhubungan dengan orientasi profit atau keuntungan. Bisnis ialah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah atau proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang yang disebut dengan produksi. Sedangkan menurut arti dasarnya, bisnis ini memiliki makna sebagai the buying and selling of goods and service. Kemudian ada pengertian kelompok bisnis. Kelompok bisnis secara umum ini dapat diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh beberapa orang secara bersama-sama, mulai dari patungan modal, pengelolaan perusahaan tentunya bagi hasil. Kelompok bisnis ini juga dapat diartikan sebagai kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan kondisi lingkungan seperti sosial, ekonomi, sumber daya, dan tempat, atau juga keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. Selanjutnya ada pengertian organisasi. Organisasi ialah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada umumnya, organisasi akan memanfaatkan berbagai sumber daya tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti uang, mesin, metode atau cara, lingkungan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara sistematis, rasional, dan terkendali. Kemudian pengertian organisasi dalam dunia bisnis yaitu sekelompok orang atau grup yang berkolaborasi bersama-sama demi mencapai tujuan komersial. Layaknya organisasi non-profit. Dalam dunia bisnis, istilah ini juga memiliki budaya kerja. Karena itu, beda organisasi akan beda pula struktur dan tujuannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Dede Rahma. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahrizal. Dipersilakan untuk Fahrizal. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian organisasi sosial. Organisasi sosial ini adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam membangun bangsa dan negara sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama. Yang manusia membentuk organisasi sosial ini untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang ingin mereka capai. Kemudian menurut Amitai Edizoni, organisasi sosial ini merupakan unit sosial atau pengelompokan manusia yang sengaja dibentuk dan dipertimbangkan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Edizoni ini menjelaskan umumnya organisasi sosial ditandai sebagai berikut. Yang pertama pembagian kerja, yang kedua pembagian kekuasaan, pembagian tanggung jawab, komunikasi. Ada satu atau beberapa pusat kekuasaan yang berfungsi mengawasi usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan. Ada pergantian tenaga bila ada individu yang tak mampu menjelaskan atau menjalankan tugas-tugas organisasi. Kemudian ketertarikan kelompok bisnis dan organisasi sosial.
UGES dan KAPOR berpendapat bahwa usaha merupakan seluruh kegiatan individu untuk dapat melakukan suatu hal yang terorganisir untuk menghasilkan serta menjual barang dan jasa guna mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Usaha sendiri memiliki berbagai macam jenis dan berbagai jenis badan usaha, seperti jenis usaha kelompok, usaha perseorangan, dan usaha-usaha lainnya. Jenis usaha kelompok ini secara umum dapat diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh beberapa orang atau secara bersama-sama, mulai dari patungan modal, pengelompokan perusahaan, tentunya bagi hasil. Sederhananya, jenis usaha kelompok ini merepresentasikan nama, yaitu merupakan usaha yang dikelola bersama atau berkelompok, seperti PT, firma, yayasan, koperasi, serta perusahaan-perusahaan lainnya. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis badan usaha. Yang pertama ada kepemilikan tunggal. Struktur paling sederhana dari badan usaha merupakan jenis badan usaha kepemilikan tunggal atau perseorangan yang hanya melibatkan satu individu untuk mengoperasikan atau memimpin perusahaan sebagai sekaligus pemilik perusahaan. Jadi kepemilikan tunggal ini jika untung dan rugi ditanggung oleh pribadi atau pemilik perusahaan. Yang kedua ada kemitraan. Kemitraan ini merupakan jenis badan usaha yang dioperasikan oleh beberapa orang, seperti jenis usaha kelompok yang umum dan yang terbatas. Yang ketiga ada korporasi. Jenis badan usaha ini merupakan jenis usaha yang paling kompleks dibandingkan jenis usaha lainnya. Jenis usaha ini lebih mahal dari struktur bisnis lainnya. Korporasi sendiri merupakan badan hukum yang bersifat independen dan terpisah dari pemilik usahanya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fahrizal atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita Mutiara. Dipersilakan untuk Gita Mutiara. Baik, terima kasih Dini. Di sini saya akan membaca mengenai jenis-jenis kelompok bisnis. Yang pertama ada perusahaan firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang yang menggunakan nama yang sama atau menggunakan nama yang sama untuk digunakan secara bersama. Biasanya firma didirikan oleh 2 orang atau lebih yang sudah saling mengenal satu sama lain ataupun keduanya merupakan kerabat dekat. Untuk memutuskan bekerja sama, kedua orang tersebut tentu sudah saling mempercayai satu sama lain sehingga dapat membentuk sebuah firma dan mencapai tujuan bersama. Lalu terdapat macam-macam firma. Yang pertama firma dagang atau trader partnership. Sesuai dengan namanya, firma ini bergerak di bidang perdagangan di mana perusahaan menjual beberapa jenis produk untuk kemudian didagangkan. Lalu firma non-dagang atau firma jasa merupakan firma yang bergerak di bidang jasa seperti firma hukum. Lalu firma terbatas atau limited partnership merupakan firma ketika anggotanya memiliki kekuasaan yang terbatas dalam menjalankan usaha tersebut. Contohnya seperti firma multi marketing. Lalu terdapat firma umum atau general partnership yang merupakan ketika anggota yang berada di dalamnya memiliki kuasa terbatas. Contohnya ketika beberapa pengusaha membuat atau melakukan kesepakatan kongsi dalam bentuk firma untuk memperluas usahanya. Lalu selanjutnya terdapat persekutuan terbatas atau commandeer partnership atau CP. Persekutuan terbatas atau CP merupakan
perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih dari satu pengusaha dengan menggunakan modal dari pengusaha tersebut serta beberapa penanam modal maupun penanam saham. Dengan ciri-cirinya memiliki modal yang besar karena pemberi modal atau investor berasal dari berbagai macam pihak, lalu memiliki beberapa pihak yang disebut sebagai sekutu aktif serta sekutu pasif dan memiliki peranan yang berbeda-beda. Sekutu aktif memiliki peran untuk menjalankan usaha, sedangkan pihak sekutu pasif hanya memberikan modal. Lalu, CV yang didirikan di Indonesia memiliki peraturan hukum yang wajib ditaati oleh pendiri CV. Salah satunya adalah pendiri CV harus merupakan warga negara Indonesia, serta tidak boleh ada campur tangan dari warga negara asing dalam hal apapun seperti modal maupun kepemilikan. Lalu selanjutnya terdapat PT atau perseroan terbatas yang merupakan badan usaha yang besar dan diatur sesuai dengan undang-undang negara dalam perseroan tersebut. Setiap negara tentu memiliki peraturan berbeda mengenai perseroan terbatas. Di Indonesia sendiri, perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Dengan ciri-cirinya berorientasi untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar, memiliki peran yang sangat penting terhadap fungsi ekonomi serta fungsi komersial, lalu modal berasal dari saham dan obligasi, lalu bersifat independen dan tidak difasilitasi oleh negara, lalu PT dipimpin oleh Dewan Direksi, serta segala keputusan untuk PT tersebut diambil dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Terima kasih, Dini. Baik, untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab dengan satu sesi 4 pertanyaan. Untuk teman-teman dari kelompok lain boleh jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya Della Monica, izin bertanya. Iya, silakan Dela. Saya Della Monica dengan NIM 120803050, izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa ada salah satu jenis dari bisnis itu kan ada firma. Nah, dari firma tersebut apakah ada ciri-ciri atau syarat untuk mendirikan firma tersebut? Sekian. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya ya, Bu Moderator. Iya, silakan. Saya pada Ibnu Paujan dengan NIM 12080300065. Izin bertanya, faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang mau membuat firma dibandingkan jenis-jenis kelompok bisnis lainnya, selain dari orang itu kerabat dekat, orang yang sudah kenal lama, dan saling mempercayai. Bisa gitu. Baik, terima kasih Fadil. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan.
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Izin bertanya, moderator, boleh? Baik, silakan Hamdan. Saya Hamdan Ramdhani dengan nomor NIM 1208392. Izin bertanya, bagaimana cara organisasi sosial mengelola suatu bisnis dalam tahap produksi yang rendah menuju ke tahap produksi yang sedang gitu, yang atas. Contohnya seperti jasa, barang, dan pangan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Hamdan. Untuk selanjutnya, satu pertanyaan lagi. Maaf, apakah ada yang ingin bertanya? Baik moderator, izin menjawab pertanyaan dari Dela. Baik, silakan Gita. Izin menjawab pertanyaan Dela ya. Salah satu jenis dari bisnis yaitu firma. Dari firma itu, apakah ada ciri-ciri atau syarat mendirikan firma? Nah, syarat mendirikan firma. Oh ya, contoh firma di Indonesia itu sebelumnya firma adalah suatu bentuk usaha yang didirikan atau bentuk persekutuan bisnis yang pemiliknya itu bisa minimal 2 orang atau lebih. Nah, contoh firma di Indonesia itu adalah perusahaan Diadora. Tahu Diadora yang brand sepatu ya. Nah, lalu syaratnya itu yang pertama, untuk dapat mendirikan firma itu didirikannya tadi minimal oleh 2 orang. Nah, kalau misalnya 1 orang kan tadi masuknya ke perseorangan itu ya. Lalu yang kedua, menentukan nama firmanya, menentukan nama brandnya nanti. Lalu yang ketiga itu merancang tujuan utama dari didirikannya si firma itu tadi dengan jelas. Jadi misalnya menentukan nama brandnya itu produk apa, mau bertujuan memproduksi apa gitu. Lalu terdapat domisili perusahaan yang jelas, misalnya perusahaannya itu di mana gitu, di Tasikmalaya, di kabupatennya atau kotanya gitu. Lalu diurus untuk akta pendiriannya, akta pendirian perusahaannya selama
1 tahun semenjak dimulai. Lalu terdapat mengurus NPWP firma ya, perpajakannya nanti karena kan ada penghasilannya nanti wajib bayar pajak. Lalu memiliki badan pengurus dan anggota aktif seperti tim marketingnya, lalu pemilik sudah jelas, lalu untuk CEO yang seperti itunya. Mungkin itu Dela bisa dipahami. Oh iya, baik. Terima kasih. Cukup, Gita. Ya, Izin menambahkan moderator, untuk ciri firma sendiri, yang pertama, firma memiliki sifat yaitu bertahan untuk sementara waktu saja. Karena apabila salah satu pendiri firma sudah tidak bekerja pada firma tersebut, maka firma itu akan bubar. Yang kedua, firma dapat dijalankan menjadi bisnis yang memiliki skala besar, seperti berubah menjadi CP atau berskala kecil. Yang ketiga, setiap pendiri firma memiliki hak untuk memimpin serta bertanggung jawab secara tidak terbatas atas firma tersebut. Kemudian menjawab pertanyaan dari Fadil, mengapa orang-orang memilih mendirikan firma dibandingkan dengan bisnis-bisnis lain selain dari kedekatan kekeluargaan. Yang pertama, orang-orang lebih memilih firma karena kepercayaan dan loyalitas seringkali menjadi landasan utama dalam memilih firma ini. Karena seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa firma ini ketika pendirinya memilih mundur, maka firma itu akan bubar. Kemudian biasanya firma ini dibentuk karena adanya kesamaan profesi, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta keahlian dan kemampuan yang sama. Mungkin segitu untuk tambahan pertanyaan Dela dan jawaban pertanyaan Fadil. Terima kasih, Pak Rizal. Baik, moderator izin menjawab pertanyaan dari Hamdan. Pertanyaannya yaitu bagaimana organisasi sosial ini dalam mengelola bisnisnya. Nah, untuk jawabannya ialah ada beberapa cara. Yang pertama yaitu organisasi itu harus menetapkan strategi pemasaran yang sejalan dengan manajemen usahanya. Lalu kemudian yang kedua ialah mencari investor untuk pendanaan, kemudian bekerja keras dan disiplin dalam memanage usaha, dan jual kelebihan dan kualitas, lalu merekrut karyawan dengan baik dan berkualitas. Selanjutnya, perlakukan vendor dengan baik, dan yang terakhir ialah menggunakan teknologi. Mungkin demikian. Bagaimana, Hamdan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk teman-teman jika ada yang ingin menanggapi atau menambahkan dari jawaban kelompok 7 dipersilahkan. Atau mungkin ada yang mau bertanya kembali karena masih ada sisa 1 pertanyaan.
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Karena masih ada sisa waktu. Dan sesi 1 masih berjalan karena baru 3 pertanyaan. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, menanggapi, atau menjawab, saya selaku moderator ingin menutup presentasi pada hari ini. Sebelumnya saya minta maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya sebagai moderator dan kekurangan dalam materi dari kelompok 7 mengenai jawaban ataupun materi yang dipaparkan. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.